Halo Sobat Jendela Sejarah Nusantara. Kali ini kita akan membuka lembaran misteri dan keajaiban dari salah satu simbol paling legendaris di Nusantara, yaitu Lembu Suro. Dari cerita rakyat hingga makna budaya yang mendalam, kita akan mengungkap kisah di balik sosok yang penuh mistik dan filosofi ini. Siap-siap terpesona dengan warisan budaya yang kaya dan penuh makna. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu selalu dapat update cerita sejarah Nusantara yang seru dan inspiratif dari Jendela Sejarah Nusantara. Di tengah gemerlap kejayaan Kerajaan Majapahit, berdirilah sebuah istana megah yang menjadi saksi kejayaan dan kebesaran Kerajaan Nusantara. Di dalamnya tinggal seorang putri yang dikenal akan kecantikannya yang tiada taraf, Dia Ayu Pusparini. Wajahnya bagaikan rembulan yang memancarkan sinar lembut, dan rambutnya yang hitam berkilau seperti malam tanpa awan. Kecantikannya bukan hanya memikat hati rakyat biasa, tetapi juga menarik perhatian para pangeran dan pemuda dari berbagai penjuru negeri. Suaranya yang merdu dan sikapnya yang anggun menambah pesona yang membuatnya seolah menjadi permata yang sangat berharga di kerajaan. Kabar tentang kecantikan Dia Ayu Pusparini tersebar luas hingga sampai ke desa-desa terpencil dan kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak pemuda gagah berani dan pangeran tampan yang bermimpi bisa melamar dan menjadi pendamping sang putri. Namun, keindahan putri bukan hanya sekadar fisik, ia juga memiliki hati yang bijaksana dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap rakyatnya. Hal inilah yang membuat Dia Ayu Pusparini enggan menerima lamaran yang hanya didasarkan pada penampilan semata. Ia ingin seseorang yang benar-benar pantas dan tulus, bukan sekadar pengagum. Sang raja, ayah Dia Ayu Pusparini, menyadari bahwa putrinya sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Untuk menjaga kehormatan kerajaan sekaligus memberi kesempatan yang adil kepada semua pemuda yang datang, sang raja akhirnya memutuskan mengadakan sayembara. Sayembara ini bertujuan untuk menemukan sosok yang tidak hanya gagah dan tampan, tapi juga memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Dengan keputusan itu, Kerajaan Majapahit bersiap menyambut para pemuda dari berbagai daerah yang ingin menguji kemampuan mereka demi mendapatkan hati sang putri. Meski banyak pemuda telah datang menghadap dan mengutarakan niat mereka untuk melamar, Dia Ayu Pusparini tetap dengan tegas menolak semua. Penolakannya bukan karena ia sombong atau tidak menghargai usaha para pelamar, melainkan karena ia menyimpan rahasia dalam hatinya. Putri itu merasa belum menemukan seseorang yang benar-benar bisa mengerti dan mencintainya bukan hanya karena kecantikannya. Ia ingin pasangan yang mampu menghargai makna sejati dari cinta dan kesetiaan. Kerajaan besar seperti Majapahit juga membutuhkan seorang pendamping yang kuat dan bijak, bukan sekadar sosok yang hanya pandai berkata-kata. Hari-hari berlalu, dan raut wajah Dia Ayu Pusparini tetap tenang namun sedikit muram. Rasa tanggung jawabnya sebagai putri kerajaan membuatnya menahan diri untuk tidak sembarangan menerima lamaran. Ia sering menyendiri di taman istana yang dipenuhi bunga melati dan anggrek, merenungkan masa depan dan takdir yang menantinya. Kecantikannya yang luar biasa sering menjadi beban tersendiri, karena setiap tatapan dan kata-kata penuh harapan dari para pemuda seolah menjadi ujian bagi hatinya. Namun, ia yakin bahwa pada akhirnya, takdir akan mempertemukannya dengan sosok yang tepat. Sang raja juga mulai merasakan kegelisahan putrinya dan khawatir jika pilihan yang salah akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ia ingin putrinya bahagia, namun juga menyadari pentingnya memilih pendamping yang dapat menjaga kehormatan dan kekuatan kerajaan. Maka, sang raja pun memikirkan cara agar sang putri tidak terbebani dan pemuda-pemuda yang ingin melamar dapat membuktikan kualitas mereka secara adil dan terhormat. Inilah awal mula rencana sayembara cinta yang akan menguji keberanian dan kebijaksanaan para pemuda yang berani menghadapinya. Raja Majapahit mengumpulkan para penasihat dan tokoh penting kerajaan untuk merancang sebuah sayembara yang akan menjadi penentu siapa yang pantas menjadi pendamping putrinya. Sayembara itu harus menguji berbagai aspek, keberanian, ketangkasan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Sang raja ingin agar putrinya tidak hanya mendapatkan seorang suami yang tampan, tapi juga pelindung yang mampu menjaga kerajaan dari segala ancaman. Sayembara ini diumumkan secara luas ke seluruh penjuru negeri, agar siapa saja yang merasa layak dapat berpartisipasi dan membuktikan dirinya. Pengumuman sayembara membuat gempar seluruh negeri. Pemuda dari berbagai latar belakang dan daerah mulai mempersiapkan diri dengan semangat membara.
Mereka melatih ketangkasan, memperkuat diri, dan menyiapkan strategi demi memenangkan hati sang putri. Istana pun dipenuhi dengan persiapan besar, dari panggung pertunjukan hingga arena ujian yang akan digunakan untuk berbagai tes. Rakyat juga sangat antusias, karena sayembara ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan kejayaan kerajaan Majapahit. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Dia Ayu Pusparini merasa sedikit lega. Ia tidak harus memilih sendiri siapa yang layak, tapi sayembara ini akan menjadi penentu terbaik. Namun, di balik harapan itu, ia masih penasaran siapa sosok yang nantinya akan benar-benar memenangkan hatinya. Putri itu tetap berdoa agar sang pemenang bukan hanya gagah dan kuat, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan penuh cinta sejati. Ia ingin kisah cinta yang abadi, seperti kisah-kisah legenda yang diceritakan oleh nenek moyangnya. Seiring pengumuman sayembara, para pemuda berbondong-bondong datang ke Istana Majapahit. Mereka mengenakan pakaian terbaik, membawa hadiah, senjata, dan berbagai barang berharga sebagai simbol kesiapan dan ketulusan mereka. Di antara mereka ada pangeran-pangeran gagah dari kerajaan tetangga, prajurit berani, serta pemuda biasa yang percaya diri akan kemampuan mereka. Setiap langkah mereka disambut dengan sorak-sorai rakyat yang berharap sang putri dapat menemukan pasangan yang pantas dan dapat membawa kebahagiaan bagi kerajaan. Kehadiran para pelamar itu juga membawa warna tersendiri di istana. Ada yang penuh percaya diri, ada pula yang gugup dan ragu. Mereka saling bertukar pandang dan membangun strategi untuk menghadapi berbagai ujian. Namun, di antara keramaian dan kebisingan, muncul satu sosok yang sangat berbeda dari yang lain. Seorang pemuda dengan kepala seperti kerbau, berkostum sederhana, berjalan dengan tenang menyusuri halaman istana. Namanya Lembu Suro, sosok misterius yang membuat banyak orang menatap heran dan penuh tanda tanya. Para pelamar lain dan bahkan beberapa pejabat kerajaan meremehkan Lembu Suro. Mereka menganggap penampilannya yang aneh dan sederhana tidak pantas berada di tengah-tengah mereka. Banyak yang menganggap Lembu Suro hanyalah sosok pengganggu atau badut yang tidak akan menang. Namun, sang putri justru merasa ada aura berbeda dari pemuda itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dari penampilan luarnya. Ini menjadi awal dari perjalanan penuh kejutan dan takdir yang tidak terduga. Di tengah gemuruh sorak-sorai dan sorotan mata para pelamar yang penuh gengsi, Lembu Suro berjalan dengan kepala yang unik, menyerupai kepala kerbau, tanpa rasa takut atau malu. Sosoknya memang aneh dan berbeda, bahkan bagi warga istana sekalipun. Namun, ada sesuatu yang membuat pandangannya tak teralihkan, sebuah kesan kuat dan misterius. Yang seolah menandakan bahwa ia bukan sekadar pemuda biasa. Diam-diam, banyak yang penasaran siapa sebenarnya Lembu Suro, asal-usulnya, dan alasan mengapa ia berani mengikuti sayembara besar ini. Tidak seperti pelamar lain yang mengenakan baju mewah dan perhiasan berkilauan, Lembu Suro hanya mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kain kasar, tanpa embel-embel kemegahan. Walau demikian, tatapannya tajam dan langkahnya mantap. Dia tidak menghiraukan cemoohan yang datang dari para pemuda yang merasa terancam oleh kehadirannya. Bahkan beberapa pengawal kerajaan mencibirnya, menganggapnya sosok lucu dan bodoh. Namun, Lembu Suro tahu apa yang dia cari dan dia yakin bahwa kekuatannya akan berbicara di saatnya nanti. Putri Dia Ayu Pusparini, dari balik tirai istana, mengamati Lembu Suro dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu, sebuah aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya tergerak untuk melihat lebih jauh siapa sosok berkepala kerbau ini dan apa maksud kedatangannya. Meskipun belum memahami arti kehadiran Lembu Suro, ia yakin bahwa sayembara ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya dan kerajaan Majapahit. Seiring waktu, keraguan dan cemoohan semakin terasa menghantam Lembu Suro. Para pelamar lain yang mewakili bangsawan dan prajurit gagah tidak segan-segan mengejeknya dengan kata-kata kasar dan cemoohan. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda berkepala kerbau bisa memenangkan hati sang putri atau bahkan lolos dalam sayembara yang penuh tantangan ini. Mereka menyebutnya, bukan siapa-siapa, dan bajingan aneh, yang tidak layak mendapatkan perhatian. Suasana menjadi panas dan penuh ketegangan di antara para peserta sayembara. Meskipun cemoohan terus menghujani, Lembu Suro tetap tenang dan tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa kehadirannya bukan untuk mencari pengakuan dari mereka,
tetapi untuk membuktikan dirinya dengan tindakan nyata. Ketulusan hati dan keberanian yang dimilikinya menjadi kekuatan utama yang tidak bisa dilihat dari luarnya. Banyak yang mulai bertanya-tanya mengapa ia begitu percaya diri, namun tak seorang pun berani mengajaknya bertarung atau membuktikan kemampuannya secara langsung. Di sisi lain, Putri Dia Ayu Pusparini semakin penasaran dan tergerak oleh sikap teguh Lembu Suro. Ia merasa ada kejujuran yang terpancar dari pemuda itu, jauh berbeda dengan pameran kemewahan dan kata-kata manis dari pelamar lain. Walau belum mengenalnya lebih dekat, sang putri mulai menaruh harapan dan rasa ingin tahu yang dalam terhadap Lembu Suro, menunggu saat ia akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Sayembara dimulai dengan ujian ketangkasan yang menguji kemampuan para peserta dalam memanah dan berkuda. Arena dipenuhi dengan para pemuda gagah yang menunjukkan keahlian mereka dengan penuh percaya diri. Anak panah meluncur dengan cepat dan tepat sasaran, sementara kuda-kuda berlari dengan kecepatan luar biasa di lintasan yang telah ditentukan. Sorak-sorai rakyat membahana menyambut aksi para peserta, menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang di tahap pertama ini. Ketika giliran Lembu Suro tiba, semua mata tertuju padanya dengan penuh keraguan. Namun, dengan gerakan yang lincah dan penuh fokus, Lembu Suro mengeluarkan kehebatannya. Anak panah yang ia lepaskan tepat mengenai sasaran dengan presisi luar biasa, dan kuda yang dinaikinya bergerak lincah melewati rintangan tanpa kendala. Kejutan dan decak kagum terdengar dari para penonton dan bahkan para pesaingnya yang tidak menyangka akan melihat penampilan sebaik itu dari sosok yang mereka anggap aneh dan tidak berharga. Keberhasilan Lembu Suro di ujian pertama membuat suasana berubah. Sebagian orang mulai mengubah pandangan mereka, sementara sebagian lain masih sulit percaya dan curiga akan kekuatannya. Namun yang jelas, Lembu Suro mulai menunjukkan bahwa ia bukan sosok yang bisa diremehkan. Putri Dia Ayu Pusparini yang menyaksikan dari balik tirai merasa hatinya mulai terpaut pada pemuda berkepala kerbau itu, berharap ujian berikutnya akan semakin mengungkap siapa sebenarnya Lembu Suro. Setelah ujian ketangkasan yang menegangkan, sayembara berlanjut ke ujian kebijaksanaan. Para peserta dipanggil satu persatu untuk menjawab teka-teki dan memecahkan masalah rumit yang disiapkan oleh para penasihat kerajaan. Teka-teki itu bukan sekadar soal kepintaran, tapi juga menuntut ketajaman pemikiran dan kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana. Banyak pelamar tampak bingung dan kesulitan, sementara para penonton menahan napas menanti jawaban mereka. Giliran Lembu Suro tiba. Dengan tenang dan penuh percaya diri, ia mendengarkan setiap pertanyaan dan perlahan menguraikan solusi yang bukan hanya logis tapi juga syarat makna mendalam. Jawabannya mengandung kearifan yang membuat para penasihat tercengang dan memandangnya dengan rasa hormat. Sikapnya yang rendah hati namun tegas memberi kesan bahwa ia memang layak mendapatkan kepercayaan. Meskipun masih ada beberapa peserta lain yang mencoba memberikan jawaban cerdas, ketajaman Lembu Suro dalam menjawab tidak terbantahkan. Putri Dia Ayu Pusparini menyaksikan ujian ini dengan perhatian penuh. Ia terkesan dengan pemikiran jernih dan kedalaman hati Lembu Suro yang tampak dari jawabannya. Perasaan kagum mulai tumbuh dalam dirinya, berbeda dengan rasa penasaran semula. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Lembu Suro bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir yang mengarahkannya pada sosok yang mungkin selama ini ia cari. Semangat sang putri untuk mengenal lebih jauh pemuda itu semakin besar. Ujian berikutnya adalah ujian keberanian yang menantang para peserta untuk melewati medan berbahaya di hutan belantara yang penuh dengan rintangan dan makhluk buas. Para pemuda harus menunjukkan keberanian dan ketangguhan fisik serta mental mereka dengan melewati berbagai ujian yang tidak mudah. Hutan itu terkenal angker dan penuh misteri, sehingga hanya orang-orang terkuat dan berani yang dapat melewatinya tanpa keraguan. Lembu Suro, tanpa ragu sedikit pun, melangkah masuk ke dalam hutan dengan kepala kerbau yang unik. Meski banyak yang meremehkannya, pemuda itu menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menghadapi rintangan dengan ketenangan dan kecerdikan, melawan rasa takut yang mencoba menghalangi jalannya. Keberhasilannya melewati hutan itu dengan selamat dan cepat membuat para peserta lain dan penonton tercengang. Sekali lagi, sosoknya yang awalnya dianggap aneh dan lemah berubah menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan. Di dalam hati, Putri Dia Ayu Pusparini berdoa agar ujian ini benar-benar memperlihatkan siapa Lembu Suro sebenarnya. Ia merasakan getaran aneh yang menandakan bahwa pemuda berkepala kerbau ini bukan sekadar pemenang sayembara biasa.
Semangatnya semakin membara untuk melihat apakah Lembu Suro akan mampu menyelesaikan semua ujian dan layak menjadi pendampingnya. Ujian terakhir bukan soal kemampuan fisik atau kecerdasan, melainkan soal kesetiaan dan ketulusan hati. Para peserta harus menunjukkan bahwa mereka mampu mencintai dan menjaga putri dengan sepenuh hati, tanpa pamrih dan kebohongan. Mereka dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji niat tulus dan keikhlasan dalam menjaga cinta dan kehormatan sang putri serta kerajaan. Ujian ini lebih sulit karena tak kasat mata dan hanya bisa dirasakan dari hati. Lembu Suro, dengan segala kebijaksanaan dan keberaniannya, menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar keinginan duniawi. Ia rela mengorbankan segala sesuatu, bahkan nyawanya, demi melindungi putri dan kerajaan. Ketulusan dan kesetiaannya terpancar dari setiap kata dan tindakan yang ia lakukan. Tak ada tipu daya atau pamrih, hanya cinta sejati yang tulus dan kuat. Sikap ini membuat seluruh istana hening dan terkesan, terutama sang putri yang merasakan getaran cinta yang berbeda dari pemuda berkepala kerbau itu. Putri Dia Ayu Pusparini pun menyadari bahwa Lembu Suro adalah sosok yang selama ini ia tunggu. Dengan hati yang penuh kebahagiaan dan keyakinan, ia menyambut Lembu Suro bukan hanya sebagai pemenang sayembara, tetapi sebagai pendamping hidup yang akan menjaga kerajaan dan cintanya selamanya. Kisah cinta mereka menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah sayembara berakhir dan Lembu Suro dinobatkan sebagai pemenang, muncul pertanyaan besar di kalangan rakyat dan bangsawan tentang asal-usul kepala kerbau yang melekat pada dirinya. Banyak yang penasaran apakah itu kutukan, anugerah, atau sesuatu yang lain. Lembu Suro sendiri tidak pernah secara terbuka menjelaskan, membuat rumor dan cerita liar mulai berkembang di berbagai sudut kerajaan. Namun, pada suatu malam yang sunyi, Lembu Suro memanggil Putri Dia Ayu Pusparini ke sebuah tempat tersembunyi di kaki Gunung Kelut. Di sana, ia mulai bercerita tentang asal-usul kepala kerbau yang dimilikinya. Ternyata, kepala itu adalah simbol kekuatan dan perlindungan yang diberikan oleh roh Gunung Kelut untuk melindungi kerajaan dari bahaya dan malapetaka. Kepala kerbau itu juga merupakan tanda bahwa Lembu Suro dipilih oleh alam untuk menjadi pelindung dan penjaga kerajaan. Mendengar cerita tersebut, Putri merasa semakin yakin bahwa Lembu Suro bukan sekadar pemuda biasa, melainkan sosok yang memiliki ikatan kuat dengan kekuatan alam dan leluhur. Ia menyadari bahwa mereka berdua memiliki takdir besar yang harus dijalankan bersama demi masa depan kerajaan dan rakyatnya. Ikatan batin mereka semakin kuat, menyiapkan mereka untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Kemenangan Lembu Suro sebagai pendamping putri tidak diterima baik oleh semua orang. Beberapa pejabat dan bangsawan yang iri merasa posisinya terancam dan mulai merencanakan konspirasi untuk menjatuhkan Lembu Suro. Mereka memandang kepala kerbau yang melekat pada pemuda itu sebagai aib dan alasan untuk menyudutkannya. Perlahan-lahan, bisikan-bisikan dan tuduhan mulai beredar di istana, menimbulkan ketegangan yang tidak terlihat oleh putri. Lembu Suro, yang sadar akan ancaman ini, tidak lantas menyerah. Ia mulai membangun aliansi dengan para pengawal setia dan rakyat biasa yang percaya akan ketulusan dan kekuatannya. Bersama-sama mereka menyiapkan strategi untuk menghadapi serangan dari dalam. Namun, Lembu Suro juga menyadari bahwa kekuatan musuh tidak hanya berasal dari manusia, melainkan juga dari sihir gelap yang ingin menguasai kerajaan melalui intrik dan kekacauan. Putri Dia Ayu Pusparini, walaupun khawatir, tidak pernah meninggalkan sisi Lembu Suro. Ia menjadi penopang moral dan hati, memberi semangat agar perjuangan mereka tetap berjalan. Bersama, mereka berdua mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi badai yang lebih besar daripada sekadar sayembara yang telah mereka menangkan. Suatu malam, ketika kedamaian mulai terganggu oleh bisikan-bisikan jahat, Lembu Suro pergi ke puncak Gunung Kelut untuk meminta petunjuk. Dalam hening dan kegelapan, ia berkomunikasi dengan roh penjaga gunung, sang leluhur yang memberikan kekuatan kepadanya. Roh itu memberinya peringatan tentang ancaman yang akan datang dan tugas besar yang harus ia emban demi menjaga keseimbangan alam dan kerajaan. Roh Gunung Kelut memberitahukan bahwa ada kekuatan gelap dari luar yang berusaha mengambil alih kerajaan melalui korupsi dan pengkhianatan. Ia harus membangkitkan keberanian dan kepercayaan rakyat agar bisa melawan kekuatan tersebut. Kepala kerbau yang melekat padanya bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga kunci untuk mengusir kejahatan yang menyusup dalam istana dan mengancam masa depan kerajaan.
Kembali ke istana, Lembu Suro berbagi pesan itu dengan Putri Dia Ayu Pusparini. Mereka berdua bersumpah akan melindungi kerajaan dengan segala daya dan upaya. Keduanya mulai merancang langkah-langkah untuk menghadapi musuh, menjaga keutuhan kerajaan, dan menguatkan ikatan cinta mereka yang sudah teruji. Kedamaian kerajaan mulai terusik saat seorang tokoh misterius muncul di balik layar. Ia adalah seorang bangsawan licik yang diam-diam menggerakkan kaki tangannya di dalam istana. Tokoh ini merasa terancam oleh keberadaan Lembu Suro yang dianggap menghalangi ambisinya untuk menguasai kerajaan. Dengan tipu daya dan intrik yang lihai, ia mulai menanamkan keraguan di hati para pejabat dan rakyat, memancing konflik serta ketidakpercayaan terhadap sang pemenang sayembara. Lembu Suro yang menyadari bahaya ini, tidak tinggal diam. Ia menggunakan kepala kerbau yang menjadi simbol kekuatannya untuk mencari bukti dan mengungkap rencana jahat tersebut. Bersama Putri Dia Ayu Pusparini dan para pengawal setianya, Lembu Suro menyusun strategi untuk menghalau serangan dari musuh tersembunyi. Mereka tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang masa depan kerajaan dan kedamaian rakyat. Sementara itu, musuh dalam selimut ini semakin memperkuat jaringannya, merekrut orang-orang yang haus kekuasaan dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di istana. Pertarungan tak terlihat ini berlanjut dalam senyap, dengan Lembu Suro dan Putri harus menghadapi intrik yang semakin kompleks dan berbahaya. Dalam menghadapi musuh yang kian berani dan licik, Lembu Suro memutuskan untuk memanggil kekuatan alam yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Bersama para tetua desa dan para dukun, mereka mengadakan ritual kuno di kaki Gunung Kelut. Ritual ini bertujuan memohon perlindungan dan kekuatan dari roh-roh gunung dan alam sekitar untuk membantu mereka melawan kejahatan yang mengancam. Saat malam ritual tiba, langit Gunung Kelut memancarkan cahaya ajaib yang menambah semangat dan keberanian semua yang hadir. Kekuatan alam seolah menyatu dengan tubuh Lembu Suro, memperkuat kepala kerbau yang melekat padanya menjadi sumber energi magis yang sangat kuat. Ini menjadi tanda bahwa alam pun ikut bersaksi dan berperan dalam menjaga keseimbangan kerajaan. Putri Dia Ayu Pusparini menyaksikan keajaiban ini dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bangga dan yakin bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dengan kekuatan alam di sisi mereka, mereka lebih siap menghadapi segala rintangan dan mengusir musuh-musuh yang mengintai kerajaan. Seiring kekuatan Lembu Suro dan aliansinya tumbuh, rahasia gelap mulai terkuak. Salah satu pejabat tinggi istana yang selama ini dipercaya ternyata menjadi mata-mata bagi musuh tersembunyi. Pengkhianatan ini membuat kerajaan terguncang dan kepercayaan mulai runtuh di antara para bangsawan dan rakyat. Pengkhianat tersebut telah menyebarkan informasi rahasia dan melemahkan posisi Lembu Suro di mata raja dan putri. Lembu Suro dan Putri Dia Ayu Pusparini tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menangkap pengkhianat tersebut dan membongkar seluruh jaringan konspirasi. Dengan hati-hati dan strategi matang, mereka menjalankan rencana demi menjaga kehormatan kerajaan dan menegakkan keadilan. Penangkapan pengkhianat ini menjadi titik balik penting. Rakyat yang sebelumnya ragu kini mulai kembali percaya kepada Lembu Suro dan Putri, menyadari bahwa mereka berjuang demi kebaikan bersama. Namun, ancaman dari luar masih belum hilang, dan perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Tak lama setelah pengkhianatan terungkap dan pengkhianat ditangkap, kerajaan menghadapi ancaman yang lebih nyata. Kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi mulai menunjukkan wujudnya. Malam-malam di sekitar istana dipenuhi dengan bayangan mengerikan dan suara-suara aneh yang membuat rakyat cemas. Kekuatan gelap ini berasal dari makhluk gaib yang dipanggil oleh musuh-musuh kerajaan untuk menggoyahkan ketenteraman dan keamanan. Lembu Suro, yang sudah memiliki ikatan dengan alam dan kekuatan roh Gunung Kelut, bersiap untuk menghadapi ancaman ini. Bersama para dukun dan para prajuritnya, ia melakukan perlindungan gaib serta latihan fisik untuk mengusir makhluk jahat tersebut. Putri Dia Ayu Pusparini tetap berada di sisi Lembu Suro, menjadi sumber kekuatan moral dan semangat bagi semua yang berjuang. Serangan ini menjadi ujian terbesar bagi kerajaan. Tidak hanya kekuatan fisik yang diuji, tetapi juga keberanian, kepercayaan, dan kebersamaan seluruh rakyat dan pemimpinnya. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan pun dimulai, menentukan nasib kerajaan di masa depan. Melihat ancaman besar yang menghadang, rakyat kerajaan menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa.
Mereka yang awalnya takut kini bangkit untuk bersama-sama melawan kekuatan gelap yang mengancam rumah mereka. Semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air menjadi senjata ampuh yang tak bisa dilawan oleh kegelapan. Lembu Suro dan Putri Dia Ayu Pusparini turun langsung ke tengah rakyat, memberi dorongan dan harapan. Mereka menjalin komunikasi erat dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat agar kekuatan dan informasi tersebar merata, memudahkan koordinasi pertahanan kerajaan. Kepemimpinan yang kuat dan persatuan ini membuat musuh kewalahan menghadapi perlawanan yang tak terduga. Malam demi malam, pertempuran sengit terjadi. Namun, keberanian rakyat dan kekuatan magis dari Gunung Kelut mulai mengusir bayang-bayang kegelapan. Kerajaan kembali menemukan harapan baru, dan kedamaian mulai menyusup meski perjuangan belum sepenuhnya usai. Di tengah pertempuran yang kian sengit, Lembu Suro menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan gelap adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga baginya. Kepala kerbau yang menjadi sumber kekuatannya harus dilepaskan dan dikembalikan kepada roh Gunung Kelut agar keseimbangan alam kembali terjaga. Dengan hati berat, Lembu Suro melakukan ritual terakhir di puncak Gunung Kelut. Ia menyerahkan kepala kerbau itu dengan penuh pengorbanan, meski tahu bahwa tanpa itu, dirinya akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Putri Dia Ayu Pusparini menyaksikan momen haru itu dengan air mata mengalir, memahami betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh sang pahlawan demi keselamatan mereka semua. Ritual tersebut berhasil mengusir kekuatan gelap dan mengembalikan kedamaian di kerajaan. Meskipun Lembu Suro kehilangan sebagian kekuatannya, ia tetap menjadi sosok yang dihormati dan dicintai rakyat. Pengorbanannya menjadi legenda yang akan terus dikenang sepanjang masa. Setelah perjuangan panjang dan penuh liku, kerajaan akhirnya hidup dalam kedamaian yang abadi. Putri Dia Ayu Pusparini dan Lembu Suro menikah dalam sebuah upacara megah yang dihadiri oleh seluruh rakyat dan tetua kerajaan. Mereka menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam, antara kekuatan magis dan cinta sejati. Kepala kerbau yang telah dikembalikan ke Gunung Kelut tetap dijaga sebagai lambang kekuatan dan perlindungan. Gunung Kelut pun menjadi tempat suci yang dihormati oleh semua orang, tempat di mana legenda Lembu Suro dan Dia Ayu Pusparini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah mereka mengajarkan bahwa kecantikan dan kekuatan sejati bukan hanya pada fisik, tapi pada keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Gunung Kelut tidak hanya menjadi saksi bisu dari sejarah kerajaan, tapi juga tempat yang penuh dengan harapan dan kedamaian bagi semua yang percaya pada kekuatan cinta dan alam.